Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara beriman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Umi mengajak saudara-saudara semua untuk mereview atau membahas masalah tentang penyaliban Yesus, di mana di sini ada pertanyaan, benarkah bahwa yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa? Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa umat muslim itu tidak percaya bahwa yang dibunuh di tiang salib atau yang disalibkan itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Akan tetapi itu adalah orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, kata-kata ini atau kalimat ini seringkali dipertanyakan oleh umat Kristen dengan tujuan untuk mengolok-olok Al-Quran. Mereka mempertanyakan siapakah yang diserupakan itu, dan mereka mengatakan bahwa umat muslim tidak dapat menjawabnya. Namun insya Allah di dalam penayangan video ini Umi akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan atau dilemparkan rekan-rekan Kristen di sini, tentu berdasarkan dalil yang akurat dan dapat dipercaya. Namun Umi di sini meminta kepada umat Kristen, jangan ada kemarahan seandainya apa yang Umi jawab nanti akan menjadi penggugur atas doktrin gereja bahwa penyaliban Yesus adalah merupakan sebagai bukti penebusan dosa terhadap seluruh manusia. Baik, mari kita sama-sama melakukan pembahasan tentang video yang bertema tentang drama penyaliban Yesus ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa umat muslim itu tidaklah percaya bahwa yang mati terkutuk di kayu salib adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Akan tetapi dia adalah orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, inilah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh umat Kristen yang tujuannya adalah untuk mengolok-olok dalil Al-Quran ini. Bagi umat Islam, ayat tersebut adalah, atau Quran surat An-Nisa ini adalah informasi yang sangat penting, informasi dari Yang Maha Menyaksikan atas peristiwa penyaliban tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengar informasi ini dari Yang Maha Menyaksikan, maka selanjutnya adalah kita mengadakan investigasi. Kemanakah kita menginvestigasi untuk mencari bukti-bukti bahwa Yesus tidaklah disalib? Tentu saja investigasi ini dari yang terdekat adalah Alkitab itu sendiri. Sebab kita tidak mungkin kembali ke masa 2000 tahun yang lalu untuk melakukan investigasi. Dan setelah Umi investigasi, ternyata ditemukan beberapa bukti yang mengindikasi bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalib. Dari banyaknya indikasi-indikasi ini, berdasarkan tingkat pembuktiannya, maka dikelompokkanlah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama indikasi utama, kemudian yang kedua adalah indikasi pendukung. Baik, mari kita bahas dari indikasi yang utama. Yang pertama itu adalah sikap mental orang yang disalib sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus, di mana di dalam Matius pasal 26 ayat 42 dinyatakan bahwa memperlihatkan keikhlasan Yesus menerima penderitaan. Namun di Matius 27 ayat 46, orang yang disalib tidak ikhlas menerima kenyataan. Lalu indikasi yang kedua, orang yang disalib ditinggalkan oleh Tuhan, itu ada di Matius 27 ayat 46. Sedangkan Tuhan tidak akan meninggalkan Yesus, itu ada di Yohanes 8 ayat
29, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang benar sehingga selama-lamanya, itu juga tercatat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 28. Indikasi berikutnya adalah kondisi penguburan orang yang disalib tidak seperti di dalam perut ikan. Itu ada di Matius 12 ayat 40, dihimpit rahim bumi seperti di dalam perut ikan. Namun di Matius 27 ayat 60 itu dibaringkan di atas batu. Indikasi berikutnya, orang yang disalib itu akan bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Itu tercatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 dan Matius 28 ayat 1. Sedangkan Yesus bilang bahwa ia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam. Itu tercatat di dalam Matius pasal 12 ayat 40. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian indikasi pendukung. Indikasi pendukung yang pertama itu ternyata ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukuman penyaliban itu akan dilakukan. Yang pertama yaitu Yesus Kristus dan yang kedua Yesus Barabas. Ini tercatat di dalam Matius 27 ayat 16. Kemudian indikasi pendukung kedua adalah tamatnya riwayat Yesus Barabas setelah peristiwa drama penyaliban itu. Sedangkan kisah Yesus Kristus berlanjut setelah hari penyaliban tersebut sampai dengan dia berusia tua dan memiliki keturunan. Indikasi pendukung berikutnya bahwa kita ketahui bersama di dalam Injil itu ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa Yesus bisa merubah wajahnya sendiri. Itu terdapat di dalam Markus 16 ayat 12, lalu Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan 31, kemudian di Yohanes pasal 20 ayat 14. Sehingga tidak mustahil bagi Yesus kalau dia seandainya akan merubah wajahnya sendiri menjadi wajah orang lain. Kemudian indikasi berikutnya ada orang dari pihak Romawi yang memiliki motif kuat agar Yesus Kristus terbebas dari hukuman mati. Itu disebutkan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 19. Indikasi berikutnya juga tidak ada putusan bersalah terhadap dakwaan kepada Yesus Kristus. Itu semua ayat-ayatnya tertera dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 4, 14 dan 15. Dan indikasi yang terakhir itu terjadinya gempa 2 kali. Itu ada di dalam Injil. Gempa pertama itu dicatat di dalam Matius 27 ayat 51 dan gempa yang kedua itu di Matius pasal 28 ayat 2. Baik, mari kita sekarang kupas dari indikasi ke indikasi. Indikasi yang pertama, Yesus Kristus adalah seorang rasul besar. Tentu beliau memiliki sikap mental layaknya seorang rasul besar. Sikap mentalnya terhadap Tuhan pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sikap mental orang-orang awam seperti kita. Oleh sebab itu, ketika beliau tertimpa musibah atau bencana, pasti sikapnya bukanlah seperti orang yang sedang protes kepada Tuhan, apalagi sampai dengan mengeluarkan suara lantang. Seorang rasul besar, ketika dia mengalami penderitaan, dia bukan protes terhadap Tuhan, tetapi berdoa agar sekiranya penderitaannya tersebut berlalu darinya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah sepertiku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Namun jika penderitaan itu memang harus dia jalani, maka dia ikhlas menerimanya. Hal ini terlihat dari doa beliau yang selanjutnya ada di Matius 26 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku menemuinya, jadilah kehendak-Mu. Jadi jika memang penderitaan itu harus beliau jalani, maka beliau ikhlas menerimanya. Bukan protes atas atau mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa saya begini? Nah, sekarang mari kita simak apa yang diucapkan oleh orang yang disalib. Inilah yang dia katakan dengan suara lantang. Itu ada di Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi orang yang disalib ini ternyata tidak ikhlas menerima penderitaan tersebut.
Jadi jelas bahwa yang disalib ini bukanlah Yesus Kristus. Di sini umat Kristen pasti akan membela diri bahwa itu terjadi sebab sudah kodratnya manusia jika mengalami penderitaan akan berteriak-teriak dengan suara nyaring seperti itu. Sungguh ini argumentasi yang salah. Sekodrat-kodratnya manusia, jika dia adalah seorang Rasul Tuhan, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Apalagi jika ini bergelar anak Tuhan. Contohnya adalah seorang seperti orang-orang saleh berikut ini, mereka adalah manusia-manusia dengan kodratnya pula sebagai manusia. Tetapi silahkan simak bagaimana mereka menghadapi penderitaan. Contoh yang pertama adalah Bilal bin Rabah versus Yesus yang disalib. Bilal bin Rabah ini adalah salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dibebaskan oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh majikannya karena beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana Bilal disiksa? Beliau direbahkan di atas pasir panas di bawah terik matahari, lalu ditindih dengan batu besar di dadanya. Sehingga selain menderita luka kulit punggung yang terbakar kepanasan dan haus, beliau juga kesulitan dalam bernafas. Lalu apa yang keluar dari mulut seorang budak hitam ini? Dalam keadaan tersebut beliau berseru, Ahad, 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 artinya Esa, Esa, Esa. Dalam keadaan seperti itu, beliau tidak berkata, Tuhan mengapa aku menderita begini? Jadi sungguh mental yang sangat bertolak belakang antara apa yang keluar dari mulut Yesus dengan seorang yang bahkan hanya seorang budak. Seruan yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah yang hanya seorang budak adalah kata Esa, Esa, Esa. Sementara Yesus yang katanya anak Tuhan yang disalibkan, dia berteriak dengan suara lantang, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena mental seorang Yesus tidak mungkin lebih rendah dari seorang budak, maka mustahil jika Yesus Kristus yang disalib. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Contoh berikutnya adalah Nabi Ayub versus Yesus yang disalib. Nabi Ayub adalah seorang saleh yang dianugerahi oleh Allah dengan kekayaan yang sangat melimpah dan dianugerahi dengan 7 orang anak. Kekayaannya tidak menjadikannya lupa untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Suatu saat Allah menunjukkan hambanya yang bernama Ayub tersebut kepada iblis. Kemudian Allah berkata, lihatlah hambaku ini, hartanya tidak menjadikan lupa kepadaku. Kemudian iblis menjawab, jika saja seluruh harta Ayub dan keturunannya engkau cabut, pasti dia akan berpaling daripadamu dan akan mengutuk engkau. Tantangan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Maka semua hartanya lenyap dan anak-anaknya mati ditimpa bangunan akibat badai. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ayub? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu tercatat di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mengeluh, bahkan memuji nama Tuhan. Apakah cuma ini cobaan Tuhan kepada Nabi Ayub? Tidak. Ayub bahkan diberi penyakit kulit yang membuat orang sampai tidak mengenalinya lagi. Begitu rupa penderitaannya ini hingga istrinya berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Tuhanmu dan matilah. Ini ada di Ayub pasal 2 ayat 9. Apakah Ayub terhasut dengan ucapan istrinya? Ini kata Nabi Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu ada di surat Ayub pasal 2 ayat 10. Nah, di sini kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ayub atas penderitaannya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sambil bersujud kepada Tuhan dan beliau berserah diri kepada Tuhan atas apa yang diterimanya, apakah itu baik ataupun buruk. Sedangkan kata-kata yang keluar dari mulut orang yang disalib atas penderitaannya di kayu salib, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Karena mental Yesus Kristus tidak mungkin lebih rendah dari Nabi Ayub,
maka mustahil jika Yesus Kristus yang disalib. Ini adalah bukti berikutnya bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Contoh perbandingan yang berikutnya adalah Stefanus versus Yesus yang disalib. Stefanus ini adalah murid dari muridnya Yesus. Suatu saat Stefanus berdebat dengan imam-imam Yahudi mengenai ajaran Yesus. Perdebatan tersebut membuat jengkel imam-imam Yahudi dan menuduh Stefanus telah menghina hukum Musa, sehingga Stefanus dijatuhi hukuman rajam saat itu. Ketika hukuman tersebut mulai dilaksanakan, inilah yang terjadi dan ia katakan. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini ada di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Itulah seruan dari seorang yang bernama Stefanus. Lalu apa seruan dari orang yang katanya anak Tuhan? "Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Stefanus mendoakan agar dosa si pembunuh jangan dibebankan kepada mereka. Sedangkan orang yang katanya sebagai penebus dosa berteriak-teriak mempertanyakan Tuhan. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara? Nampaknya Stefanus lebih cocok menjadi penebus dosa dibandingkan dengan orang yang disalib yang katanya anak Tuhan. Jadi benarkah yang disalib itu Yesus? Karena mental Yesus Kristus tidak mungkin lebih rendah dari pengikutnya, maka mustahil jika Yesus Kristus yang disalib. Itulah bukti bahwa Yesus bukanlah atau tidaklah disalib. Contoh perbandingan yang berikutnya adalah junjungan besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam versus Yesus yang disalibkan. Berikut adalah sepotong dari pidato panjang Nabi Muhammad yang berisi nasihat beliau kepada umatnya sebelum beliau wafat. "Wahai manusia sekalian, dengarkanlah dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu, walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari negeri Habsyah yang berhidung pesek, selama dia tetap menjalankan ajaran kitabullah atau Al-Quran kepada kalian semua. Lakukanlah sikap yang baik terhadap hamba sahaya. Berikanlah makan kepada mereka dengan apa yang kamu makan, dan berikanlah pakaian kepada mereka dengan pakaian yang kamu pakai. Jika mereka melakukan satu kesalahan yang tidak dapat kamu maafkan, maka jualah hamba saya tersebut dan janganlah kamu menyiksanya." Bandingkanlah dengan teriakan dari orang yang katanya reinkarnasi dari Tuhan. Apa teriakannya? "Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku?" Nabi Muhammad peduli kepada umatnya sehingga beliau memberikan nasihat terakhirnya. Sedangkan orang yang katanya anak Tuhan memikirkan dirinya sendiri atas penderitaannya, lalu protes kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku?" Dari 4 perbandingan pribadi di atas yang sudah Umi jelaskan, maka jelaslah sudah bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus atau Nabi Isa. Kepercayaan umat Kristen menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, tentu Yesus tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi pada dirinya. Dan tentu Yesus juga tahu apa tugasnya sebagai jelmaan Tuhan di hadapan manusia, yaitu sebagai penebus dosa. Dan juga Yesus tentu tahu dengan cara apa dosa itu ditebus, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya. Maka jika Yesus sudah tahu tugasnya seperti itu, mengapa dia masih bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku?" Masuk akalkah ini? Umat Kristen pasti akan berdalih seperti ini, bahwa katanya karena begitu besarnya penderitaan yang Yesus tanggung, menyebabkan Yesus itu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena penderitaan yang begitu besar terjadi karena Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Tentu saja ini adalah jawaban yang mengada-ngada, tanpa pengetahuan sedikit pun, kecuali hanya prasangka saja. Jikapun alasan tersebut dianggap logis, maka tidak sepantasnya Yesus berseru seperti itu kepada Tuhan. Sekurang-kurangnya Yesus akan berkata seperti ini, "Ya Tuhan, ternyata seperti ini penderitaan manusia dihukum. Ditambah penderitaan ini berlipat ganda karena aku harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Tuhan, kuatkanlah aku dalam misi kasih-Mu, dalam menebus dosa manusia." Tapi nyatanya orang yang disalib tidak berkata seperti itu.
Karena yang disalib memang bukan Yesus Kristus, dan lebih tepatnya lagi, sebab memang tidak ada misi pengorbanan diri demi tebusan dosa manusia. Penjelasan indikasi yang kedua. Orang yang disalib ini protes kepada Tuhan dengan suara nyaring, sebab ia ditinggalkan oleh Tuhan. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu di Matius pasal 27 ayat 46. Sedangkan Allah telah berjanji bahwa dia akan mendengar keluh kesah orang yang benar, yang berdoa kepadanya, serta melepaskan segala kesesakan yang ada padanya. Tuhan berfirman di Mazmur pasal 34 ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Lalu di Mazmur pasal 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Kemudian di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29, Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena Yesus tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka tidak mungkin Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, siapakah gerangan orang yang disalib tersebut, yang telah mengaku ditinggalkan oleh Tuhan? Itulah indikasi yang menjadi bukti bahwa Yesus atau Nabi Isa bukanlah orang yang disalib. Penjelasan indikasi yang ketiga, kondisi penguburan orang yang disalib tidak seperti di dalam perut ikan. Diceritakan di dalam Matius pasal 12 ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kemudian di Matius pasal 12 ayat 40 diceritakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sekarang coba kita perhatikan ayat yang barusan saja Umi katakan atau Umi sebutkan kepada saudara-saudara yang sama sekali belum pernah membaca Injil dan belum pernah mengenal kekristenan. Kemudian coba silakan ditanyakan kepada mungkin kawan yang beragama Kristen, apakah yang dimaksud dengan tinggal di dalam rahim bumi? Pasti jawabannya adalah di dalam tanah. Nah, dari kata di dalam rahim bumi ini jelas sudah menunjukkan bahwa Yesus itu tidak dikuburkan dengan cara tubuhnya diletakkan di atas batu di dalam goa seperti gambar yang ada di video ini, tetapi beliau ditelan bumi atau dikubur di dalam tanah. Sekarang mari kita bandingkan mana yang kondisinya lebih mirip dengan berada di dalam perut ikan, apakah di dalam goa atau di dalam tanah. Di perut ikan orang sulit bernafas, begitu juga di dalam tanah orang sulit bernafas, tetapi di dalam goa orang masih bisa bernafas. Kemudian di perut ikan orang mengalami himpitan lambung ikan, begitu juga di dalam tanah orang mengalami himpitan oleh tekanan tanah, tetapi di dalam goa orang masih bisa bergerak bebas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Yesus Kristus disembunyikan oleh Tuhan di dalam tanah atau di dalam rahim bumi. Sedangkan nasib orang yang sekarat di tiang salib, dia dikafani dan diletakkan di dalam goa. Inilah bukti lain bahwa yang sekarat di salib itu bukanlah Yesus atau Nabi Isa. Inilah indikasi yang menjadi bukti bahwa Yesus Kristus tidak pernah disalib. Penjelasan indikasi yang kelima, ternyata ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama ketika hukuman penyaliban akan dilaksanakan. Pada saat Yesus Kristus disidang, ternyata di sana di dalam penjara sudah ada orang dengan nama Yesus juga yang sedang menunggu untuk dieksekusi pada hari itu. Jadi ada 2 Yesus di hari yang sama. Apakah ini sebuah kebetulan atau ini merupakan rencana Tuhan? Di Matius pasal 27 ayat 16, dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas.
Lalu di Markus 15 pasal 15 ayat 7, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Lalu di Lukas 23 ayat 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan satu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Lalu di Yohanes pasal 18 ayat 40, mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Dulu yang Umi tahu bahwa pengganti Yesus untuk disalib itu adalah Yudas Iskariot. Entah dari mana informasi itu dan apa landasannya bisa menyimpulkan bahwa Yudaslah yang disalib. Saat itu Umi antara percaya dan tidak percaya, sebab sebagaimana logikanya jika si Yudas ini yang dihukum, pasti dia akan mati-matian membela diri. "Hei, kalian salah tangkap, saya bukan Yesus, saya Yudas. Saya nggak pernah mengaku sebagai Raja Yahudi." Dan pembelaan Yudas itu sekurang-kurangnya ada di beberapa tempat di Injil, baik itu Injil yang sah berdasarkan Konsili Nisea maupun Injil yang dianggap sesat oleh gereja. Tapi setelah Umi bergelut di dalam dunia kristologi, Umi menemukan ayat Matius pasal 27 ayat 16 ini dan ayat-ayat lain yang makin kuat menunjukkan bahwa bukan Yudaslah sebagai ganti Yesus untuk disalib. Dan kesimpulan Umi yang menempati posisi untuk dieksekusi adalah si Yesus Barabas ini. Kemudian penjelasan indikasi berikutnya tamatnya riwayat Yesus Barabas setelah hari penyaliban tersebut. Sebagaimana diterangkan di dalam Alkitab bahwa katanya Yesus Barabas yang dibebaskan dari hukum, tetapi faktanya salah. Hari penyaliban tersebut, kisah Yesus Barabas hilang secara misterius. Kemana dia pergi setelah dia bebas? Orang Kristen biasanya hanya berdalih bahwa kisah Yesus Barabas sudah selesai, tidak perlu ditanyakan lagi. Ada juga yang mengatakan kemungkinan dia dibunuh oleh pasukan Pilatus, sebab dia adalah pemberontak terhadap kekuasaan Romawi. Jadi seorang penjahat yang terkenal ini hanya dijawab dengan kata-kata mungkin. Tentu saja jika memang benar Yesus Barabas bebas, maka sekurang-kurangnya ada kisahnya, entah itu di Injil versi yang mana. Sebab Yesus Barabas adalah penjahat yang sangat terkenal, jadi tidak mungkin kisahnya hilang begitu saja. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa Yesus Barabas seharusnya menjadi rasul yang ikut dengan murid-murid Yesus yang lain. Mengapa dia seharusnya menjadi rasul? Sebab dia pasti sangat berterima kasih kepada Yesus atas kasihnya karena telah rela untuk menjadi pengganti dia untuk disalib. Tetapi faktanya semua itu tidak terjadi. Sebab Yesus Barabaslah yang disalibkan. Indikasi berikutnya adanya orang-orang dari pihak Romawi yang memiliki motif kuat agar Yesus Kristus tidak dihukum mati. Siapa sajakah orang-orang dari pihak Romawi ini yang memiliki motif kuat agar Yesus tidak dihukum? Berikut akan Umi sebutkan beberapa orang yang tidak memiliki alasan untuk memberikan hukuman bersalah kepada Yesus. Yang pertama adalah Pilatus. Inilah usaha Pilatus dalam membebaskan Yesus. Pertama dengan menawarkan pertukaran tahanan. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Itu ada di Matius pasal 27 ayat 17. Tetapi pada saat itu orang-orang Farisi ini tetap menginginkan bahwa Yesus Kristuslah yang harus dihukum. Namun begitu Pilatus tetap berusaha untuk membebaskan Yesus Kristus. Barangkali dengan adu argumen kepada para imam agar Yesus Kristus bebas. Hal ini digambarkan di dalam ayat-ayat berikut ini. Di Lukas 23 ayat 20 sampai dan 22 sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri."
Itu tercatat di Matius pasal 27 ayat 24. Jadi Pilatus bersungguh-sungguh dalam usaha membebaskan Yesus dengan segala usaha. Lalu siapa lagi yang menginginkan Yesus Kristus tidak disalib? Dia adalah Herodes. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia menginginkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu siapa lagi? Inilah dia orang yang mempunyai motif sangat kuat agar Yesus Kristus tidak disalib. Dia adalah istri Pilatus. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Itu ada di Matius pasal 27 ayat 19. Kemudian indikasi yang berikutnya, tidak ada putusan bersalah terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada Yesus. Yesus Kristus disidang di dua tempat, yaitu di tempat Pilatus dan di tempatnya Herodes. Dan dari hasil dua sidang itu tidak diputuskan bahwa Yesus Kristus bersalah. Ini adalah nubuatan dari perjanjian lama mengenai kasus Yesus. Di Mazmur 37 ayat 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Jika Tuhan tidak membiarkan orang benar dinyatakan fasik pada waktu diadili, maka apakah Tuhan akan membiarkan orang benar itu untuk disalib? Sudah sangat jelas logikanya, maka jelas bahwa Yesus Kristus tidak dibiarkan oleh Allah untuk disalib. Yesus Kristus diselamatkan oleh Allah. Lalu penjelasan indikasi yang terakhir adalah terjadinya gempa 2 kali. Pasti saudara-saudara bertanya, apa hubungannya dengan gempa? Hubungannya adalah dengan pernyataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Seperti yang sudah Umi jelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan di dalam rahim bumi itu artinya di dalam tanah. Itu artinya Tuhan menyembunyikan Yesus di dalam tanah selama 3 hari 3 malam. Dan gempa adalah tanda-tanda bahwa Yesus Kristus sedang menggenapi ucapannya mengenai di dalam rahim bumi. Gempa pertama itu berfungsi untuk menelan Yesus ke dalam tanah. Itu ada di Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 di atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu-batu terbelah. Dan gempa yang kedua berfungsi untuk mengeluarkan dan membangkitkan Yesus dari dalam tanah. Itu dicatat di dalam Matius pasal 82 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Apakah sebuah kebetulan jika gempa bumi yang terjadi 2 kali? Atau ini merupakan tanda-tanda dukungan bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak disalib? Semua indikasi-indikasi yang sudah Umi jelaskan di atas tersebut tidaklah dapat disebut sebagai sebuah kebetulan. Akan tetapi telah cukup bukti untuk dicurigai bahwa Tuhan merancang skenario agar Yesus Kristus atau Nabi Isa tidak disalib. Lalu jika Yesus Kristus atau Nabi Isa tidak disalib, siapa yang disembah dan dipertuhankan oleh umat Kristen saat ini? Silahkan dijawab sendiri. Dan kepada umat Kristen, Umi mohon jangan ada kemarahan dengan dibukanya skenario yang terbongkar ini, bahwa drama penyaliban bukanlah satu bentuk pengorbanan sebagai bentuk penebusan dosa-dosa manusia. Demikianlah saudara-saudara beriman dan rekan-rekan umat Kristen. Pada malam hari ini Umi berbagi sedikit artikel, di mana artikel di sini Umi berharap dapat menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita semua dan dapat memetik manfaat dari penayangan video ini. Untuk saudara-saudara umat Kristen, salam damai dan sejahtera, semoga Allah memberimu hidayah. Dan untuk saudara-saudara beriman dimanapun berada, Umi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kata Umi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.